Setahu saya sudah lebih dari 5 tahun memang tidak ada hubungannya dengan APBN maupun APBD. Jadi tidak boleh ada urusan sepak bola disambatkan ke birokrasi atau bupati. Dan awakmu kudune ya setuju iku. Wong saiki anggaran kabupaten itu sekitar 60-70% itu untuk birokrasi sentek sing gawe rakyat nek 30% kok kurangi gawe bal-balan barang. Mbok kon bal-balan dhewe di omahmu kono. Menurut saya memang tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Apalagi sepak bolanya namanya sepak bola profesional sekarang. Kalau sepak bola profesional itu ya bukan negeri, itu harus perusahaan. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan soal jalan tadi, pancen kita itu harus mengerti skala. Jadi misalnya jalan, saya pernah ngalamin gini juga di Pekalongan. Jadi ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Dan itu kan kate nagih, kate nuntut itu kudu ke alamat yang tepat. Dan urusannya jalan desa kan bukan urusan kabupaten, kecuali ada konsensus darurat dan seterusnya. Misalnya jalan Pantura itu kan sudah ditagih nang bupati, itu kan nasional dan seterusnya. Jadi kamu kudu ngerti skala. Skala itu sak kilo ta, sak kuintal ta, sak gram lah. Nah, iki urusan sak kuintal kon nagih di wilayah gram atau kilogram gitu. Jadi soal jalan saya kira saya bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tapi beliau relevan menjawabnya karena memang itu bukan kan itu seharusnya ditempuh dulu dari itu. Mulai skalanya yang jelas, skala berpikirnya itu loh. Urusan dunia tatan dunia akhirat itu soal skala. Di desa, tak kabupaten, tak pusat, tak provinsi itu skala namanya. Ya. Nah, terus marengono kita kaitkan dengan itu jenenge nek wong Jawa biyen ngomong desa mawa cara, negara mawa tata. Dadi nek wong desa secara alamiah duwe cara-cara dhewe, kemudian diambil alih ketika ada pemerintahan menjadi negara mawa tata. Nah, ini harus ada bat-batan antara tata dengan cara, antara tata dengan cara ini. Nah, Anda harus sebagai anak muda harus mempelajari ojo nagih nang sing duduk diutang. Sing diutang tuh bupati ini. Terus kebetulan misalnya soal sini memang soal bal-balan wis ya, soal pupuk. Saya juga baru malam ini mendengar ada tagihan petani terhadap pengadaan pupuk. Karena selama ini saya berpikirnya itu agak global. Jadi tolong Anda ngarek nomor berapa? Tolong pelajari kasus internasional dan global mengenai pupuk. Pupuk itu sebenarnya adalah narkoba bagi pertanian, aslinya dulu. Jadi hancurnya pertanian di Indonesia itu ketika ada industri pupuk. Nah saiki malah takon di pupuk jadi anjane kamu sakau. Jadi mulai belajar pertanian organik, awakmu sinau pertanian organik, dan itu pasti kalau memang bagus akan didukung oleh bupati dan birokrasi kabupaten. Lu wong kudune kanggo pupuk, wong jangan mau coba jangan pupuk, zaman Mataram jangan pupuk, zaman Pacang, zaman Anggelikarmo jangan pupuk. Sebab pupuk itu memperkecil kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman, dan sangat sukar untuk menyembuhkan tanah yang sudah dipupuk terus menerus, itu dia daya tumbuhnya jadi rendah, sehingga sebenarnya proses di Indonesia itu harus ada tahap penyembuhan tanah di Indonesia agar supaya dia siap tumbuh menumbuhkan secara maksimal. Jadi memang seharusnya pertanian organik itu dipelopori oleh Menteri Pertanian, tapi memang selama ini Menteri Pertanian mungkin saja masih ada keterikatan dan ketidakmampuan untuk menghindari industri internasional pupuk itu. Tapi saya kira kalau sampai mempraktikkan pertanian organik, Ibu Bupati akan sangat senang, karena yang sebaiknya, yang terbaik adalah kalau dia berpikir mandiri. Kan namanya tadi petani mandiri, padahal mandiri itu kan sebenarnya kan bukan mandiri. Mandiri itu kan kalau Anda tidak tergantung pupuk. Tuh. Pupuk itu nek saiki sithik motivasi. Ono sekarang profesi pemberi motivasi toh, motivator toh. Enggak rapi kayak motivasi. Kita katanya butuh motivasi, ada saiki anjane gopok kabeh ya. Gopok ngene njaluk didorong, ngene njaluk diserami. Taek arek. Ya. Manja, gopok, gembeng. Mbok
Anda menemukan motivasimu sendiri, Anda menemukan semangat hidupmu sendiri. Wong wis ana agama, ana Quran, ana sembarang untukmu nek gak iso ya. Sembarang kok butuh motivasi. Nah, saya juga sering kadang-kadang difungsikan sebagai motivator. Aku tahu dikon memberi motivasi kepada pengusaha pom bensin se-Jawa dan Lampung. Gendeng itu. Sampean duwe pom bensin njaluk motivasi karo aku tuku bensin gara-gara iso tak nih. Mosok aku sing kei motivasi lak kualik sih. Wong kene iki warung bensin sing ecerane gak duwe, sampean sing duwe pom bensin kok njaluk motivasi nang aku. Dadi wong saiki anjane gopok. Mulane corona bareng urusan gopone awakmu sehat. Ya sembayang temenan wudumu rajin. Nek ngentut wudu meneh ngono ya. Terus awakmu sehat ya. Sing sehat awakmu, ojo gopok. Iku sing garana kena corona iku mergo gopok. Meskipun tetap Allah yang menentukan, ya, artinya kita tidak boleh sombong juga. Mas yo gak gopok tapi nek kena ya kena, terserah Allah. Tapi kita kan punya tawakal, punya nek wong Jawa kan kuat, Bu. Wong Jawa itu kuat. Dalam segala hal wong Jawa yang paling pekat duwe masalah wong Jawa itu dia ditele kutub yo urip ditelen dia urip nek wong Jawa, nek prasaku wong Jawa itu paling tangguh. Cuman Jawa saiki anjene wis Jawa kari separo. Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Maksudnya wong Jawa Jawane kari separo wis gak Jawa 100%. Cina Londone berjodoh untuk memperkosa wong Jawa. Jadi sekarang itu Amerika sama Cina itu bekerja sama untuk menindas kita. Tuhan Gusti Allah terus muring-muring dikai serbuk korun itu dari kata korun itu konglomeratnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan raja besar, dia hanya dijunjung-junjung ya. Yang dijunjung keluruh Haman, karo Korun. Haman itu politisinya, kalau Korun itu konglomeratnya. Itulah. Nah, mulane apa jenis virusnya jenenge ya Korun, Corona. Itu kata Korun. Nek prasaku lho. Nah, Indonesia wong melarat-melarat ngene ya sakno nek kena corona ya. Ya. Insyaallah ya ngono ya. Saiki tapi pokoknya anu ya. Belajar, awakmu belajar. Mosok petani arek enom ini berharap ada pupuk. Kudune sampean mempelajari pertanian organik dan itu wacananya sangat banyak. Iso tak tekan wong rene kok untuk workshop atau untuk percontohan-percontohan. Saya punya teman-teman dari luar negeri ke sini justru untuk merintis pertanian organik. Malah awakmu tergantung pupuk. Uyono dhewe bendina Mas. Ya. Kowe anggere ngoyo nang sawah, anggere ngoyo nang sawah subur ya. Anggere iya pengairan. Ya aku karo guyon-guyon dhewe tapi intinya awakmu sebenarnya harus mempelajari apa yang harus disembuhkan karena pupuk itu adalah narkobanya tanah sebenarnya. Wis sinau apa? Kapan-kapan kita bisa kasih bahan dan seterusnya ya. Kok malah nagih pupuk arek-arek iki. Tapi gak apa-apa wis sak ono ae Bojonegoro iki ya ono tepake ono gak tepake ya. Tapi pokoknya malam hari ini kita doanya adalah mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah dan fadilah dari Allah SWT. Ya tadi wong-wong seneng rene karena di sini tadi saya mengusulkan ada moratorium Angling Darmo misalnya. Jadi misalnya ada bangunan kecil di sini tempat semacam perpustakaan atau museum yang ada bahan-bahan dan informasi mengenai kerajaan apa tadi namanya ya? Malowopati ya, ada bahan itu dan saya sudah lapor kepada Bupati ada beberapa teman yang bisa kita mintai bantuan untuk itu karena dulu saya punya teman akrab namanya Raden Panji Anom Suryanto Sastratmojo, itu teman saya sebagai sastrawan dulu dan dia punya sangat bahan, dia dari Keraton Bojonegoro. Jadi saya kira dia bisa punya bahan banyak untuk bisa kita simpan itu. Jadi sing rene gak kami kepingin nambung-nambungan toh. Sing rene sing kepingin sinau barang ngono ya. Jadi kalau ada moratorium ada bangunan kecilnya yang mungkin hal-hal misalnya hal-hal yang menyangkut informasi Bojonegoro ada di sini misalnya. Saya kira aku mau teko Bojonegoro rene iki adoh ya Allah. Sopo sing rene iki kaya ngene iki masalah mesti arek sing kepengin rapi tok sing rene iki. Waduh temen ternyata aku hatikan dan dia ternyata ide nang ndi nang Nganjuk timbangane nang Bojonegoro ya. Dan saya baru tahu tadi Bupati yang bilang dari sini kok aku ngebis karo Kiai Kanjeng liwat tol Nganjuk mek setengah jam tuh kene nang Bojonegoro 1,5 jam.
lebih jauh lagi. Tak untuk apa meneh. Jadi alhamdulillah lah pokoknya malam ini mudah-mudahan Anda semua mergo meneng kayak ngene iki rek, tertib kayak ngene Gusti Allah terharu. Kan yang Nabi yo ngene-ngene ya Gusti Allah. Iki sampean kayak berkara rek niki. Senggol-senggol kira-kira ngono ya rek ya. Omong wiritan Kotrota Lutfi Muhammadin itu baru saya bikin sebelum Mak Ian di Solo di Balai Kota kemarin di tempatnya mantan tempatnya Jokowi itu. Dan saya tanya sama Mas, kira-kira Kanjeng Nabi yo nek wiritan ngene iki seneng ta medudut? Kabeh jawab seneng. Ya tapi nek ustaz-ustaz durung karuan lho, karena ada ustaz yang mengatakan bahwa nek wiritan karena selawatan kudu persis kaya sing diomong kaya sing diwuruno Kanjeng Nabi. Lho. Ngene nek aku nganut iku, berarti aku penganute ustaz iki lak ngono. Nah aku mau dadi pengikuti sapa-sapa kejaba pengikuti Kanjeng Nabi. Mulane aku njaluk nang ustaz iki sampean temoni Kanjeng Nabi nggawa handphone tanggo video. Sampean rekam omongan Kanjeng Nabi engko nek kula ngrungokaken kula taat 100%. Nek gak oleh selawatan, gak oleh ngene gak ngene aku. Tapi nek anut sampean kula mau. Aku gelem nganut nang Kanjeng Nabi. Karo imam-imam aku gelem karo Kanjeng Nabi. Nek anjane iku jadi tolong ya rek sadari semua yang Anda tafsirkan tadi itu hanya tafsirmu loh ya. Tafsir itu dengan ayatnya jaraknya bisa jauh bisa dekat. Tapi dia bukan ayat. Jadi pendapatmu mengenai ayat itu bukan ayat, tapi pendapatmu mengenai ayat, tolong disadari ya. Dan itu berlaku untuk semua, Masya Jalalain, Masya Jawahir, Masya Ibnu Katsir, Masya Quraisyab, itu hanya tafsir. Posisi ini podo karo omonganmu mau. Bukan ayat itu sendiri. Nah ayat itu bertemu dengan semua manusia, setiap orang boleh menafsirkannya asalkan membuat hidupnya lebih dekat kepada Allah dan lebih sayang kepada sama manusia dan alam. Itu namanya tadabbur, enggak ya? Jadi Mas Yokon di pendapat apa-apa jangan lupa itu pendapatmu loh. Aku ngomong kayak gini ojo kok percaya. Upama kon percaya karo keyakinanmu dhewe ojo nang aku. Aku iki duduk Nabi Muhammad, aku mek bojone Novia kalau menjing rumah dia. Jadi aku ya gak ndolek anak buah, aku gak ndolek umat, aku gak pantas di umat, sing pantas di umat ikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi saya kesini tidak untuk apa-apa, saya kesini untuk ngajak bareng-bareng ayo gandolan kelanggine Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Saiki Bu, tadi Bupati minta lagu kapan-kapan. Arek-arek gurun tau latihan kapan-kapan. Saiki tak kei gantine Gus Plus ya Bu ya. Tak kei siji untuk mensyukuri betapa gemah ripahlanya Indonesia dan Bojonegoro ya. Ya Bu ya. Ya, Bu sampean melok ya Bu ya. Oke. Ayo rek, njaluk kolam susu rek untuk mensyukuri Bojonegoro yang gemah ripah Nabi. Yo.